lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min ummah ya ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kepada kita semuanya untuk dapat hadir tentunya di majelis kajian kita ini, karena waktunya juga sudah pas pukul 9, bahkan sudah lewat sedikit. Nanti kalau kita mengulur-ulur, waktu kita nanti akan habis. Begitu tadi pesan Bapak Haji Julian. Marilah kita juga tidak henti-hentinya menyampaikan salam dan selamat kepada baginda kita
yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya tentunya, pada para sahabat, tabi'in hingga kepada kita nantinya. Beliau memberikan syafaat atas izin Allah untuk masuk bersama beliau ke dalam surga Jannatul Naim. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Haji Juliar dan Ibu yang hadir pada hari ini. Beliau adalah pimpinan Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan Palembang. Selamat datang Pak Haji. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan diberikan tentunya kesehatan dan kemuliaan serta dirahmati oleh Allah. Lalu yang kemudian yang terhormat juga Bapak Dr. Kandidat Imron Taslim MPD yang telah hadir di hadapan kita, nanti akan sekaligus memberikan kajian tentang ilmu Al-Quran. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Hasanah Kebajikan Palembang. Kemudian Bapak Haji Rudi dan Ibu tentunya yang sudah hadir. Beliau ini adalah salah seorang pimpinan Lembaga Kajian dan Pemahaman Al-Quran. Selamat datang Pak Haji Rudi. Pak Haji Rudi ini nama asli saya lupa, karena beliau ini selalu Haji Rudi, yang paling ngetop Haji Rudi. Beliau adalah juga salah seorang pimpinan di Rumah Sakit Islam Al-Rasyid. Berdiri dulu Pak Haji. Nah, Pak Haji Rudi berdiri, karena Pak Haji Rudi harus dikenal banyak orang-orang yang mungkin sakit, biar ketemu dengan beliau nanti. Lalu kemudian yang terhormat juga Ketua SID Al-Furqan Palembang Bapak Agus Priyatmono, dan unsur pimpinan SID Al-Furqan, ustadz-ustadz dan bunda-bunda tentunya. Di sini ada juga Pak Haji Khairul Abdullah, Pak Redi, kemudian Pak Mukarram tadi, ada Ibu Surya juga tadi di sini, yang juga adalah salah seorang pimpinan di Al-Furqan. Dan kemudian Buya Reza Espan, kemudian yang terhormat juga Bapak Chandra Ibrahim, ada saya lihat bersama Pak Sutikno di situ, dan juga seluruh ibu-ibu jamaah yang hadir dan sangat kami muliakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau suaranya seperti itu jadi semangat lagi kita kan. Acara kita yang pertama adalah diawali dengan doa nanti yang disampaikan oleh Bapak Haji Khairul Abdullah SE. Beliau sudah hadir, dan kemudian nanti ada sambutan dari Bapak Haji Juliar Ras sebagai Ketua Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan Palembang. Lalu nanti baru kita masuk kepada kajian. Untuk yang pertama mungkin kami persilahkan kepada Bapak Khairul Abdullah untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan, orang tua kami Bapak Haji Fili Rashid, yang kami hormati Ketua Yayasan Hasanah Kebajikan dan guru kami Al-Ustadz Imran Taslim MPDI, dan juga Ketua PTM Al-Furqan Buya Reza Ekspan, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian Majelis Pemahaman dan Arti Al-Quran Al-Furqan Palembang. Mari kita berdoa kepada Allah, kita untuk mengangkat kedua tangan kita agar sekiranya dengan doa ini Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kemudahan segala urusan kita, dan juga senantiasa Allah bimbing kita menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Mulia dan Maha Penyantun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, kami memohon kepadamu hal-hal yang dapat menyebabkan datangnya rahmat-Mu, pertolongan-Mu dan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan berdosa sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan gundah sebelum Kau tunjukkan jalan keluar dalam persoalan hidup kami. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah hidayah kepada kami agar kami mampu memahami Al-Quran, dan berikan hidayah pada kami agar kami melaksanakan semua perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kekhilafan-kekhilafan kami, ampuni segala kelalaian-kelalaian kami dalam mengingat dan berpikir kepadamu, ya Jabbar, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Razak, lapangkan rezeki kami, lepaskan kami dari segala kekurangan, berikan kami kecukupan rezeki yang halal dan thayyibah. Kami berlindung padamu dari kefakiran dan kekafiran. Allahumma inna a'udzubika minal kufara wal faqara. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan hingga tuntas. Dan berikan kami kemudahan dalam melakukan amal soleh dan rangkaian ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami berharap padamu, ya Allah, agar Engkau memberikan kami hidayah taufik hingga kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendekatkan diri padamu dan meningkatkan ketaatan padamu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami, ya Mujib. Rabbana wa taqabbal du'a, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Khairul Abdullah yang telah membacakan doa.
Setelah itu mungkin kepada ayahanda kami, Bapak Haji Julia Rashid yang tersayang, yang dimuliakan Allah, semoga sehat selalu, untuk bisa memberikan sambutan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir pada acara yang kita adakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah pengkajian ilmu pemahaman Al-Quran, Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan. Alhamdulillah, Ustaz Imron sudah hadir dengan kita. Beliaulah tua-tua daripada pengajian Al-Quran kita ini, pemahaman arti Al-Quran ini. Beliaulah nanti yang akan memaparkan kepada kita. Kata Nabi, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itulah Islam. Mengandung ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi umat Islam. Ilmu-ilmu yang datang dari ilahiyah yang kita akan pakai dalam perjalanan hidup kita, dalam tugas-tugas hidup kita. Maka inilah salah satu usaha kita bersama untuk menyebarkan lebih luas lagi pemahaman ilmu Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini sampai kepada pemahaman dari baca, kemudian pahami, pakai dan ajarkan. Itulah tugas kita. Jadi sekiranya memang umat Islam sudah kembali kepada kitabnya Al-Quran ini, Al-Quran ini kitabnya umat Islam. Dia sudah kembali kepada ajaran kitabnya. Dapat dibayangkan demikian dahsyatnya kekuatan dalam kalangan umat Islam ini. Karena memang ilmu Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu berisi panduan-panduan pemahaman kita bagaimana cara kita melaksanakan tugas hidup yang pada ujungnya tentu kita ingin diridhoi oleh Allah. Ada di mana ilmu itu? Ada dalam Al-Quran. Jadi sebarkan ilmu Al-Quran ini kepada siapapun, tetangga, keluarga, jiran, kenalan, kabarkan kepada mereka, mari kita ikut pengajian terhadap Al-Quran dimanapun yang ada. Tentu Ustaz Imron Taslim sendiri telah ada di beberapa tempat di Palembang ini. Alhamdulillah. Nah, bagaimana bagi kita supaya lebih cepat lagi meluas. Semoga usaha-usaha kita itu ditolong oleh Allah dan berjalan demikian rupa sehingga dapat dinikmati, dirasakan oleh umat Islam yang terbanyak jumlahnya di Indonesia ini. Itulah tugas kita ke depan. Semoga Allah mengizinkan. Dan mari, saya kira itulah
yang dapat mari kita ikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Imron Taslim yang sudah kita kenal pada umumnya. Mari kita giatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mungkin tidak usah turun lagi. Silakan duduk di sebelah sana. Ya. Terima kasih Pak Haji telah memberikan sambutan kepada kita semuanya untuk dapat kita camkan tentunya. Selamat datang Pak Haji Reza. Mungkin tibalah waktunya Pak Ustadz Imron untuk naik ke atas panggung yang telah disediakan untuk memberikan kajian kepada kita. Ya, terima kasih kepada kita semua. Kita ucapkan Bapak Haji Imron Taslim sudah hadir di hadapan kita untuk memberikan kajian. Temanya ini kenapa harus tadabbur Al-Quran. Nah, hari ini jawabannya. Mungkin ada beberapa hal juga yang penting yang akan disampaikan kepada kita dari Al-Quran yang selama kita belum sempat, kalau saya bilang belum sempat membacanya mungkin, sehingga Pak Imron bisa memberikan, Ustadz Imron bisa memberikan pencerahan kepada kita dan pelajaran serta ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Kami persilakan Pak Imron. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Yulia Rasid dan keluarga, insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mengikuti jejak beliau. Semakin umur semakin berkah, karena inilah namanya hidup berkah itu. Semakin umur semakin mengajak berbuat kebaikan, insya Allah. Dan juga yang kita hormati Bapak Haji Rudi dan keluarga, insya Allah amanah dalam memimpin dalam yayasan Al-Furqan ini, insya Allah selalu dapat berkah dari Allah SWT. Dan juga yang kita hormati Bang Lubis yang masih awet muda, Masya Allah, berkah selalu gitu ya, berkah selalu. Dan juga Haji Haidir lah, ini saya tuh karena orangnya ganteng, artis di LP itu ditunggu-tunggu di LP gitu, di LP ditunggu-tunggu. Insya Allah kembali lagi di awal ke LP, berkah selalu insya Allah. Serta ada Bapak Reza ini baru datang, alhamdulillah sehat selalu Ustadz ya, berkah selalu insya Allah. Dan juga yang kita hormati Ustadz Sarif, insya Allah berkah selalu, semoga mendapat berkah dari Allah SWT. Dan kepada petugas-petugas dan juga guru-guru di Al-Furqan yang tidak bisa satu persatu kita sebutkan, insya Allah kita mendapat berkah dari Allah SWT. Dan juga para jemaah sekalian yang belum dikenal kadang-kadang, mungkin ada dari pencipta Al-Quran
ada juga jemaah Al-Furqan yang kuning-kuning, ada juga jemaah IKK, Masya Allah, jemaah Masjid Agung ini ada juga, Masya Allah, luar biasa ya, adik kakak ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan di gedung ini. Mudah-mudahan nanti pengajian di gedung ini bertambah ramai dan bertambah berkah. Jangan takut belum penuh, nanti akan dipenuhkan Allah sendiri. Ya Alhamdulillah hari ini kita adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Semoga kita mendapat berkah darinya. Baiklah kita mulai pengajian kita, sama-sama bacakan umul kitab agar akhirnya pengajian ini mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya juga dibimbing oleh Allah, jawaban juga dibimbing oleh Allah. Bukan emosi kita, bukan arogannya kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita. Tak lupa kita doakan juga agar kiranya keluarga besar Pak Ilyas kita Allah berikan kesehatan dan keberkahan, istiqomah selalu di jalan Allah. Dan juga kita semua mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau, semakin berumur semakin berkah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus tadabbur Al-Quran? Kemarin sudah dibahas oleh Ustaz siapa Mikail ya? Israfil. Ternyata Al-Quran itu bukan untuk disairkan. Jadi kita ngambil daripada pengajian kemarin, Al-Quran itu bukan untuk disairkan, tapi Al-Quran itu adalah pelajaran. Pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah pertanyaannya, kalau orang cuma menyairkan Al-Quran, apakah dia sudah berpikir atau belum? Belum. Dia belum jadi orang yang berpikir menurut versinya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membaca di di WA-nya apa namanya seperti ini? Di profil apa? Profil ini seorang pastor mengatakan bahwasanya umat Islam yang sholat itu 90% bodoh. Pernah baca? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tapi benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Allah saja mengatakan bodoh. Di mana nanti Allah mengatakan bodoh? Nanti kan kita bahas di sini. Jadi kita mau bahas pastor itu berbicara ada benarnya. Maka dari itu bagaimana kita menyikapi pastor itu bicara. Jadi jangan kita selalu merasakan diri kita benar, mengatakan kelompok kita benar, tapi kita introspeksi kelompok kita, apakah kelompok kita menjadi kelompok yang benar atau kelompok yang belum benar. Masya Allah luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti kita awali mengapa harus tadabbur Al-Quran. Kita awali dulu bahwasanya ini bulan puasa. Kalau bulan puasa sudah banyak yang membahas ya. Kita pertanyakan dulu apa sih amalan-amalan kita, baik di bulan puasa maupun bukan bulan puasa. Ya, bulan puasa itu untuk kita menaikkan grade kita. Nanti kita naik lagi, bukan sesudah puasa kita turun lagi. Jadi apa amalan-amalan kita itu? Coba kita buka dulu di suratnya Fatir, surat 35 ayat 29 sampai dengan 30. Suratnya 35 ayat 29 sampai dengan 30. Di situ Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafi'uhum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Coba kita baca. Artinya silakan dibantu mic-nya Ustaz. Ya, di bawah enggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Al-Quran
dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya pada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, luar biasa. Allah menjelaskan, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Nah, perlu kita bahas. Banyak selama ini kita itu menganggap membaca kitab Allah itu kita hanya baca Arabnya saja. Kita hanya baca Arabnya saja. Sehingga kita tidak mengerti apa tujuan Al-Quran itu. Kita tidak mengerti manfaat Al-Quran itu. Dan kita juga tidak mengerti bagaimana mengimani Al-Quran itu kalau kita hanya baca Arabnya saja. Saya kasih contoh. Kemarin malam, 2 malam kemarin saya jadi pembicara di suatu instansi pemerintahan. Itu yang diundang itu 80% ustadz ustazah yang diundang. Pesertanya ada berapa di sebuah hotel. Sebelum pengajian, saya memberikan kuis dulu. Karena saya ingin tahu sebatas mana kapasitasnya, kemampuannya, ilmunya. Pertanyaan saya cuma 5. 1. Sebutkan ciri orang bertakwa. Yang kedua, sebutkan ciri orang beriman. Yang ketiga, berapa balasan infak. Yang keempat, berapa balasan kebaikan. Yang kelima, apa beda infak dan zakat. 5 pertanyaan. Itu saya kasih hadiah umroh. Ya, saya tantang dengan hadiah umroh. Tapi alhamdulillah tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Bulan belakang saya di Pagalang. Itu peserta jemaah ada 800-an. Besok paginya saya minta sortir untuk mengadakan pelatihan, namanya pelatihan basic. Terpilihlah 160 kalau nggak salah. Saya minta pilih. Di situ ustadz-ustazah, ya, guru agama, dan dari Karambil dan sebagainya saya kumpulkan. Saya tantang 4 paket umroh pip. Yang umroh 35 juta. Kalau benar pertanyaan, hari ini juga kita berangkatkan, daftarkan umroh. Pertanyaannya sama. Ciri orang bertakwa, ciri orang beriman, kemana balasan berapa balasan infak, berapa balasan kebaikan, apa beda infak dan zakat. Cuma itu pertanyaannya. 4 umroh VIP. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang benar. Cuma ada 3 orang yang bisa menjawab, infak dibalas 700 lipat, kebaikan dibalas 10 kali lipat. Cuma 3 orang dari peserta 160. Maka dari itu, kalau kita membaca Al-Quran tanpa paham isinya, Allah jelaskan di surat 7 179. Operator, surat 7 179, kita menyikapi perkataan daripada pastor bahwasanya umat Islam banyak yang bodoh, ya. Dibaca. Ya, surat 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sadaqallah. Kira-kira benar tidak kata pastor? Benar. Mereka itu seperti binatang ternak. Karena punya hati, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Bukan membaca, ya, memahami. Kalimatnya memahami. Punya telinga, tidak mau mendengarkan ayat Allah,
punya mata tidak mau memandang kekuasaan Allah, maka dia katakan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina. Bahkan Allah katakan kalau kamu hanya membaca Al-Quran tanpa paham, maka Allah jelaskan di surat 62 ayat 5. 62 ayat 5, kamu nanti seperti keledai yang membawa kitab. Coba kita baca 62 ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل Artinya saja, tidak apa-apa artinya saja, biar cepat. perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kamu yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahu. Nah, bagaimana kita menyikapi kata pastor? Perumpamaan orang-orang yang membawa kitab, tapi tidak pernah paham. Orang yang ngaji setiap hari tidak mau paham, ya tamat 1 juz, tamat lagi 2 juz, tamat 3 juz, tamat 4 juz, menghafal lagi, tapi tidak mau paham. Allah katakan dia seperti keledai yang membawa kitab. Amatlah bodoh perumpamaan ini. Ini amatlah bodoh perumpamaan ini. Ini bukan kata saya. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi pastor dengan demikian? Saya bilang ada benarnya. Ada benarnya. Karena umat Islam itu, kalau benar-benar dia ikuti Al-Quran, ini Masya Allah luar biasa. Banyak Allah berjanji akan memberikan rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Ini luar biasa. Nah, coba kita buktikan, maaf sekali, kenapa ustadz-ustadz kita, guru ngaji kita banyak hidup dalam kekurangan? Karena Allah katakan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Allah tidak suka. Coba kita buat surat 61 ayat 2 dan 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bertasbih kepada Allah. Surat 1 ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amatlah benci di sisi Allah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Coba kita kasih contoh. Kita kasih contoh di surat 93, surat duha. Bapak Ibu sekalian, kita sholat duha, tapi ada di sholat duha di mana duha itu yang tidak kita kerjakan. Kita baca surat 93 ayat 9 ya. Dikasih saya tidak apa-apa. Ya. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terus lagi, sampai terus lagi 9-10-nya. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Terus lagi, terhadap nikmat Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sholat duha. Di sholat duha itu menjelaskan bahwasanya ada orang mengatakan sholat duha itu untuk memancing rezeki. Benar. Semua ibadah itu adalah sebagian dari rezeki. Di sholat duha terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang, terhadap orang meminta-minta jangan menghardiknya, terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Tapi banyak terjadi orang sholat duha, ya, hak anak yatim tidak diberikan. Orang meminta-minta ditolak. Bahkan orang meminta-minta dihardik. Terhadap nikmat Allah tidak pernah ucapan bersyukur. Terhadap
terhadap anak yatim, berarti setiap kita ada rezeki, itu ada anak yatim. Satu yang perlu kita pahami. Yang kedua, terhadap orang meminta-minta, jangan menghakiminya. Ini kadang-kadang mohon maaf, sholat duha, ada orang minta-minta, apa katanya? Bakso kita Palembang, awak masih muda, awak masih sehat, awak masih gagah, cari jalan ke sana. Jangan kebiasaan. Apakah benar duhanya? Apakah benar duhanya? Tidak. Allah katakan kamu melaksanakan sholat duha, tapi kamu mengingkari. Kamu mengatakan sholat duha itu, kamu baca ayat duha itu, tapi kamu mengingkari ayat ini. Dan terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Kita kasih contoh. Kita lagi ada suatu hajatan atau suatu acara atau kapal lebaran. Kita makanan banyak, semua banyak. Datang tamu, kita suguhkan makanan. Apa katanya? Makanlah, kami kata apa-apa. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Bagaimana dengan sholat duhanya? Ini akibat daripada kita hanya membaca ayat itu tanpa kita paham isinya. Jadi dua ada tiga. Terhadap anak yatim yang sewenang, terhadap orang minta yang menghatinya, terhadap nikmat Allah mesti kamu bersyukur. Nah, dari uraian ini Allah katakan kalau kamu tidak memberikan kepada anak yatim, akan kuberikan permasalahan yang berlimpah pada kamu, berlapis-lapis masalah kamu. Nah, pada saat kapan kita diuji oleh Allah? Pada saat ada orang meminta-minta. Apakah kita termasuk orang bersyukur? Apakah kita orang kufur? Kita diuji pada saat ada orang meminta-minta. Banyak orang mengatakan kita mesti bersyukur pada Allah. Mesti bersyukur pada Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya bersyukur itu seperti apa? Karena bersyukur itu di Walqot Ataina Luqman itu ada 6 kategori bersyukur itu. Banyak orang mengatakan bersyukur, mohon maaf, kadang-kadang maaf sekali, tapi tidak semuanya. Qori pun yang membaca Walqot Ataina Luqman Aniskurulillah tidak mengerti deretan syukur itu apa. Tidak mengerti. Karena mereka tidak paham Al-Quran. Mereka hanya membaca. Ya. Nah, kapan kita diuji kita bersyukur? Yaitu di surat 6 ayat 52 53. Apakah kita termasuk orang bersyukur? Apakah kita termasuk orang yang kufur? Surat 6 dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul. Dan kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Terus demikianlah. Dan demikianlah telah diuji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Masya Allah. Di sini kalimatnya. Allah katakan bahwasanya aku menguji sebagian kamu orang kaya, sebagian kamu orang miskin. Maka orang kaya itu mengatakan orang seperti ini kaya mendapat ridho Allah. Tidakkah aku mengetahui, aku menguji kamu, apakah kamu termasuk orang bersyukur atau kamu kufur? Ini yang diuji Allah. Berarti pada saat ada orang yang meminta-minta dengan kita, kita itu lagi diuji oleh Allah. Tapi apa terjadi? Banyak orang yang menolak dengan alasan bahwasanya kalau kita kasih orang yang meminta-minta itu, nanti dia kebiasaan. Maka Allah katakan di sini, itu bukan urusan kamu di 52 itu. Kamu tidak menanggung bebannya dan dia tidak menanggung bebanmu. Ada apa kamu mengusirnya sehingga kamu menjadi orang yang zalim? Tidakkah aku menguji sebagian kamu itu orang kaya, sebagian kamu orang miskin? Agar kiranya orang kaya itu mengatakan orang seperti inikah yang mendapat ridho Allah,
dan aku mengetahui, aku memuji kamu, apakah kamu orang yang bersyukur atau kamu orang yang kufur? Sekarang pertanyaannya, apakah kita bersyukur atau kita kufur? Berapa kali kita menghina orang minta-minta? Ini ujiannya. Kalau kita ditanya, kapan kita diuji kita bersyukur? Banyak orang tidak bisa menjawab. Banyak orang tidak bisa menjawab. Padahal Allah ditata oleh Allah di Al-Quran dengan sempurna. Yang lebih bahayanya lagi, ini ustadz yang ngomong. Orang yang minta-minta jangan dikasih ntar kebiasaan. Berarti dia itu bukan ustadz, dia itu ustadz setan. Iya. Di mana ayatnya ustadz setan? Al-Baqarah 268. Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyerah kamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Benar tidak? Sadaqallahul azim. Setan menjanjikan menakuti kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kikir. Kalau ada ustadz yang bilang jangan dikasih orang minta-minta, dia kena ayat ini. Dia menyuruh orang berbuat kikir. Ini kaget kalau kita bilang ustadz, kaget ya, ustadz setan bingung gitu. Nah, dari mana dalilnya? Dia bahwasanya melarang memberi orang minta-minta itu. Sedangkan dari Al-Quran berkali-kali jangan menghati orang yang minta-minta. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian menjadi bisikan setan. Contoh, pada saat anak mau kasih uang, anaknya bekerja biasa, dikasih uang ditolak. Apa katanya? Cukup kamu jadilah. Pernah tidak seperti itu? Pernah. Kita melanggar An-Nisa 47, An-Nisa 37. Kita buka An-Nisa 37. Ini kita bahas di kehidupan semua dulu ya. Insya Allah kita pulangnya kita berubah. An-Nisa 37. 37. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah padanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Orang-orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir. Anaknya mau sedekah kepada ibunya, kepada bapaknya, tapi ditolak. Apa kata ibunya? Tidak usah, cukup kamu jadilah. Sering tidak terjadi gitu. Berarti kita termasuk 268, termasuk An-Nisa 37. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita berpikir berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan Al-Quran. Kalau kita berdasarkan Al-Quran, anak kasih uang ambil, dan orang tua yang baik, anaknya dipinta infaknya. Mana? Infak bagaimana? Tagih juga tagih infaknya. Lantas Ustaz tidak enak, anak pendapatannya kecil, tagih infaknya, dia kasih 2 juta, besok kita kasih 5 juta, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita kasih 5 juta. Tapi seorang anak harus mengabdi kepada ibu bapaknya. Kalau dia tanpa memberikan kepada ibu bapaknya, jangan harap Allah ridho padanya. Orang tuanya ridho tidak dikasih, tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Nah ini terjadi. Ini terjadi. Maka dari itu Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah, orang membaca kitab Allah itu baca Arabnya, baca artinya, pahami isinya, sami'na wa ata'na, sampaikan. Kemarin Ustaz Isrofil bilang bahwasanya surga kita itu berdasarkan bacaan Al-Quran. Sebenarnya bukan bacaannya tapi pelaksanaannya. Kalau bacaannya, Pak Haji nggak bisa puncak, nggak habis, nggak bisa puncak, nggak bisa puncak ya, nggak habis. Bukan bacaannya, pelaksanaannya. Kita buka surat 35 ayat 32. Surat 35 ayat 32. Kemudian
kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Al-Quran itu adalah warisan. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Contoh, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian datang hari ini adalah pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, tidak mungkin datang kemari. Dari pilihan Allah itu ada yang zolim, ada yang tengah-tengah, ada yang sami'na wa ata'na, atau ada yang lebih duluan melakukan. Jadi tiga kategori. Yang zolim, dia mengacukan Al-Quran, atau dia membuat Al-Quran sebagai syair-syair saja. Dia zolim. Dia tamat satu juz, tamat lagi, bahkan dia tidak ingin apa yang terkandung di Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi syair. Contoh, kalau ingin hartanya banyak, ingin hidupnya mudah, baca surat At-Talaq, surat 65 ayat 2 dan 3 40 kali. Baca 40 kali. Kalau ingin rezekinya mudah, baca Al-Baqarah 261 40 kali. Itu namanya menyairkan. Yang dimaksud dengan agar hidupnya mudah dibaca At-Talaq surat 65 ayat 2. Di situ, jika beriman bertakwa akan kami berikan jalan keluar. Berarti kita beriman dan bertakwa. Ada lagi kalau ingin hidupnya mudah, baca surat 796 walau ahna al-qura amana wa taqwa fatahna alaihi barakah. Dibaca 100 kali. Di situ menjelaskan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami memberikan berkah. Tetapi kami siksa kamu itu disebabkan kamu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Di situ mengatakan bahwasanya kita yang beriman bertakwa bukan dibacakan 100 kali. Bukan kita disairkan. Maka di hadis yang sahih bahwasanya manusia itu surganya tergantung kepada maksudnya bacaan Al-Qur'annya, pelaksanaan Al-Qur'annya. Kalau baca Al-Qur'annya enak sekali orang hafiz. Dia di puncaknya surga. Orang hafiz dulu itu dia melaksanakan isi Al-Qur'an itu. Kalau hafiz melakukan itu baru top. Yang pertama tadi zolim, yang kedua tengah-tengah. Seperti apa tengah-tengah? Kita tidak usah terlalu dalam dengan Al-Quran, nanti terlelep. Itu urusan ustadz. Sedekah-sedekah itu urusan mukai. Itu tengah-tengah. Yang ketiga ini lebih duluan melakukan, atau dia sami'na wa ata'na. Sekarang saya tanya sama bunda-bunda ya, bunda-bunda berjilbab ya, berjilbab, tahu tidak ayatnya? Hafal tidak ayatnya? Hafal enggak? Hafal, yang hafal angkat tangan. Tidak hafal kan ayatnya, tapi bunda-bunda berjilbab itu lebih duluan melakukan. Tidak hafal ayatnya, tidak tahu ayatnya, tapi udah melakukan. Itu namanya lebih duluan melakukan. Sekarang saya tanya lagi, ini kan majelis. Kita bermajelis. Tahu enggak ayatnya? Tahu surat berapa? 58 11. Hafal tidak? Tidak hafal, tapi kita melakukan. Nah, ini yang nomor 3 ini. Ini nomor 3. Saya yakin, mohon maaf ya. Anggaplah Pak Ji tidak hafiz ya. Tapi dia melakukan majelis. Pak Ji hafal 30 juz. Tidak hafal. Tapi dia melakukan majelis, berarti sudah melakukan ayat ini. Misalkan Pak Haji juga kasih anak yatim, seluruh ayat anak yatim sudah dilaksanakannya. Baik pada orang miskin, seluruh ayat orang miskin sudah dilaksanakannya. Bukan berarti karena hafalan. Ini ada yang mengatakan karena hafalannya. Ini tidak. Jadi hadis itu online dengan ayat ini. Hadis itu sahih, tapi kemana online-nya?
ke ayat ini surat 35, 32. Bukan karena bacaannya, tapi pelaksanaannya itu. Kalau bacaan enak dari orang habis ya. Sedangkan orang melaksanakan bagaimana surganya seperti apa. Nah, maka di sini Al-Quran itu menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan zolim, cuma membaca saja. Dia hanya ingin mendapat pahala, tapi bukan dapat rahmat. Bukan dapat rahmat. Golongan kedua, golongan dengar-dengar. Golongan yang ketiga, yang sami na wa atona. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan Al-Quran tadi bahwasanya innal ladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalah. Nah, sering terjadi kita ini di 2945. Coba kita bahas. Coba dalam baca uculnya nanti Ustaz Diki boleh uculnya baca ya baca Arabnya. Coba sering ayatnya dipotong ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahu a'lam. Di situ ada kata apa? Utslu. Tapi yang terjadi pada kata inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utslunya dipotong. Utslunya dipotong. Di sini Allah katakan bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau kamu sudah baca Al-Quran. Kalau kamu sudah baca Al-Quran. Kita kasih contoh. Kenapa orang yang sudah sholat dia juga berkata-kata yang tidak baik? Karena Allah itu tidak suka orang berkata-kata tidak baik. Coba 17:11 Al-Isra 11 kembali ke sana. Ya. 17:11 Surat 17 ayat 11. Surat 17 Al-Isra ayat 11 ini yang artinya lebih kurang, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Dan manusia itu sering berdoa kejahatan sama seperti doa kebaikan. Sesungguhnya manusia itu bersifat tergesa-gesa. Saya tanya, orang ini sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, tapi nggak pernah ngaji, ibaratnya ya. Begitu dia kehilangan, dia dicopet, dia dirampok, apa doanya? Semoga yang mengambil uang saya tadi tidak selamat. Semoga yang mengambil uang saya tadi tidak berkah. Semoga yang mengambil uang saya tadi dia mati di jalan. Itukah? Benarkah? Allah katakan Allah tidak menyukai orang-orang yang berdoa kejahatan sama seperti doa kebaikan. Kalau disakiti orang, semoga dia merasakan apa yang kurasakan. Itu kan? Dia sholat 5 waktu, benar atau tidak? Benar, karena dia belum membaca Al-Quran. Padahal kalau kita mendapat musibah, dia ucapkan apa? Inna lillah. Coba dibuka Al-Baqarah 157-nya. Al-Baqarah 157-nya sama tidak? Online tidak dengan perbuatannya? 157 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 156. 156 ya, yaitu orang-orang yang
apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang musibah itu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka kalau dia musibah, dia akan mendapatkan 3 perkara. Teruskan ayat berikutnya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah katakan, pertama, kamu akan mendapat ampunan. Yang kedua, mendapat rahmat. Yang ketiga, mendapat petunjuk. Dari musibah kamu itu, kamu akan mendapat 3 ini. Tapi mengapa orang begitu dicuri uangnya, dia sumpah serapah? Karena dia tidak mengerti ayat ini. Ya, dia baca 156-nya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia tidak baca ayat berikutnya. Nah, ini risiko kalau kita tidak mengaji. Maka terjadi kita sering sumpah serapah berkata yang tidak baik, padahal apa yang kamu ucapkan itu diaminkan oleh malaikat. Semoga dia tidak selamat, amin. Semoga dia begini, amin. Semoga dia begini, amin. Apapun ucapan kamu adalah doa. Apapun ucapan kamu adalah doa. Sekarang saya tanya kepada bunda-bunda sekalian, terutama ya bunda-bunda ya, bapak-bapaknya sering diam, mudah-mudahan tidak juga bunda-bunda. Bunda-bunda, pada saat lagi keuangan lagi krisis, ya listrik belum bayar, PAM belum bayar, anaknya bilang, "Mama, saya mau tamat SMA sebentar lagi, saya mau kuliah ke Bandung, nanti belikan saya mobil." Kita lagi nggak punya uang. Jawabnya apa? Biasanya yang tidak ngaji jawabnya, jangan banyak kendak, jangan banyak rasan, jangan banyak agu, cukup makan jadilah. Itu kan jawabnya? Itu jawabnya? Tahu tidak siapa yang memutar balik hati anak itu? Kenapa tidak ucapkan alhamdulillah, insya Allah? Mobil apa nak? CR-V. Warna apa nak? Warna merah. Joknya warna apa nak? Merah juga. Kita baca Al-Fatihah agar kiranya dapat CR-V merah, joknya merah, Allah permudahkan Al-Fatihah. Kenapa tidak bilang sedemikian? Kalau orang memang faskurni askurkum waskuruli walatakburun. Kenapa kita bilang jangan banyak kendak, jangan banyak rasan, jangan banyak agu, cukup makan jadilah? Kenapa? Jangan tidak tahu diri, bersyukur. Dari mana kalimat itu? Ada enggak perintah Allah? Maka Allah katakan bahwasanya wa idza zalaka ibadah ani qarib ujibu da'wa isada'a, berdoa kamu kepadaku. Kamu tuh minta padaku dengan sholat dan sabar. Kalau anak kita minta demikian, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, pinta kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa bunda-bunda marah dengan anak seperti itu? Saya tanya dulu. Karena merasa diri dia bukan diri sendiri, tidak melibatkan yang menitipkan. Saya kasih contoh, Bunda Ratu Junjung dititipin oleh Pak Gubernur, atau anggaplah Pak Haji Yuliarasi titip cucunya kepada Bunda. Pak Haji mau berangkat umroh 10 hari. Ternyata cucu Pak Haji ini ada 10 mau makan KFC setiap hari. Mau naik mobilnya apa yang mahal itu, yang murah banget itu? Bukan. Yang Gelferi apa yang 7 miliar itu? Burgini apa? Lamborghini. Ya, yang murah banget itu. Lamborghini. Ternyata nyatar mobil itu 5 juta satu hari. KFC-nya 2 juta. Makannya total 10 juta per hari. Bunda Junjung dititipin Pak Haji cucunya. Bunda Junjung tidak punya uang. Apa yang dilakukan? Hah? Minta doa kepada Allah. Iya, enggak usah, telepon aja ini tip. Pak Haji, cucunya ini makannya 10 juta per hari. Aku belum ada duit. Apa kata Pak Haji? Berapa nomor rekening kamu? Ya, kasih nomor rekening.
kebutuhannya 10 juta per hari. Kalau 10 hari 1 juta, kira-kira Pak Haji transfer duit berapa? 100 juta pas atau lebih atau kurang? Lebih, bisa 200 juta. 100 itu cucunya, 100-nya masuk kantong. Nah, begitu anak meminta, karena kalau yakin anak ini titipan Allah, pintakan kepada Allah. Kenapa marah dengan anak? Sekarang saya tanya Pak Haji, Pak Haji titip cucung dengan Bunda Junjung, mau Pak Haji mau berangkat ke luar negeri, cucung Pak Haji pengen KFC, dimarah Bunda Junjung. Marah tidak? Marah. Kenapa Bunda mukul dia? Dia mau KFC, telepon saya. Pun Allah akan marah kalau kita menghina anak kita. You understand? Nah, ngajak berpikir ini. Ini ngajak berpikir ini kejadian ini. Ustadz, ini saya sering terjadi seperti ini karena kita tidak paham Al-Quran. Karena kita tidak paham Al-Quran, maka terjadi ada ujlu. Bacalah Al-Quran, laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahu Akbar, banyak sekali mungkar kita. Bahkan katakan tadi pada cucunya, pada anaknya, jangan banyak rasan, jangan banyak kendak, jangan banyak agu, cukup makan jadilah. Perkataan adalah doa. Nyanyi saja doa kok. Nyanyi doa. Contoh, sakitnya di sini. Iya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dipulangkan nian. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Apa yang terjadi? Kesana kemari ku cari alamat palsu. Apa yang terjadi? Dapat laki palsu. Iya. Ada lagi seorang artis kaya, baik hati. Udah kaya, udah baik, udah terkenal, ndak ada yang memilih. Karena nyanyinya, jangan kau pilih aku. Tidak ada yang memilih. Sekarang udah menikah Ustadz, karena dia bernyanyi bertemu dengan cinta sejati. Nah, ini bahaya. Kenapa seorang ibu bilang jangan banyak kendak, jangan banyak rasan, jangan banyak agu, cukup makan jadilah. Nah, ini bahaya. Karena dia belum ngerti Al-Quran. Karena Allah jelaskan di surat 51:22, semua perkataan kamu itu kembali ke kamu. Coba kita lihat 51 ayat 22 ya. 22, 23 ya. Suratnya 51 ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 23 aja. 51 ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Demi Tuhan langit dan bumi, yang dijanjikan itu akan terjadi sesuai dengan perkataan kamu. Masya Allah, luar biasa. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang-kadang kita di majelis yang seperti ini, ribuan malaikat yang menyaksikan, kita minta pada manusia. Kita minta pada manusia. Contoh, misalkan kita berdoa, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita jemaah semua kita bisa umroh bersama-sama. Amin. Kadang-kadang ustadz yang ngomong, jangan lupa bayari ustadz. Itu ustadznya seperti apa? Kalau ustadznya yang benar, mudah-mudahan kita umroh bersama, doakan ustadz yang bayarin. Kan keren. Doakan ustadz yang bayarin. Keren gitu. Ustadz dari mana uangnya? Kita kan berdoa, dibawa oleh malaikat doa kita lagi di majelis. Kenapa kita minta balas dengan manusia? Kenapa kita minta traktir dengan manusia? Nanti Allah menggerakkan utusan-utusan Allah. Ada utusan Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak yakin dengan utusan Allah itu. Siapa utusan Allah itu? Manusia dan malaikat. Masya Allah, luar biasa. Dan juga manusia sekali Allah katakan, manusia itu sering merendahkan dirinya dengan perkataan yang tidak baik. Contoh, misalkan Pak Lubis beli mobil mewah, mobil Alphard. Lantas Pak Reza, maaf ya, misalkan kata Pak Reza, Pak Lubis beli mobil Alphard, traktir dong. Berarti Pak Lubis itu mau merendahkan diri, Pak Reza mau merendahkan dirinya. Kalau Pak Reza orang yang ingin tinggi, Pak Lubis dapat mobil Alphard, alhamdulillah, saya traktir kamu. Saya traktir kamu.
Ini kan terbalik. Anak-anaknya, anak Pak Lubis misalkan hafiz 30 juz, alhamdulillah anak saya hafiz 30 juz aja nih. Misalkan Pak Reza bilang, maaf ya, Pak Lubis anaknya hafiz 70 juz, traktir saya dong. Itu kan seharusnya Pak Lubis anaknya hafiz 30 juz, aja anaknya saya menraktir. Karena dia mendapat rahmat Allah, pepet orang dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah, berikan kebaikan kepadanya. Ini kadang-kadang orang dapat rahmat Allah, justru digerogotin. Seharusnya kita pepet dia. Allah saja lagi cinta kepada dia. Sekarang saya tanya dengan Pak Haji. Pak Haji senang dengan seorang santrinya, misalkan bernama Joko. Pak Haji belikan mobil apa-apa. Yang lain ini traktir dong, traktir dong, traktir dong. Satu kelompok. Pak Haji senang dengan santrinya, belikan mobil apa-apa. Oleh satu kelompok lagi dipepet, diberi juga hadiah. Pak Haji senang yang mana? Yang kelompok memberi atau kelompok yang meminta padanya? Kelompok yang memberinya. Maka dari itu pada saat orang dapat rahmat Allah, pepet dia. Usahakan kita bisa membelikan walaupun segentil makanan, walaupun segelintir benang. Kita harus bisa memberi, jangan hanya menerima. Ini kadang-kadang mohon maaf, dengan orang kaya berharap menerima, kita usahakan untuk bisa memberi. Karena memberi itu lebih tinggi, maka di hadis itu memberi itu tangan di atas itu lebih baik. Ini selalu tangan di bawah, kapan kita di atasnya? Kenapa kita lakukan demikian? Karena tidak pernah ngaji, karena kita mendoakan diri kita miskin selalu. Ada orang mobil baru, traktir dong, kapan-kapan ngajak. Orang punya mobil baru, buka mobilnya, belikan parfum. Ini parfum mobil baru. Semoga berkah. Al-Fatihah. Nah, kenapa umat Islam banyak bermasalah? Kenapa pastor itu bilang bahwasanya umat Islam yang sholat itu banyak bodoh? Coba kita perhatikan. Mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kita sudah hampir 34 jam ini. Sudah berapa item kesalahan kita? Ada tidak berapa salah kita? Ada enggak? Ada. Banyak sekali kita merasa salah. Karena apa? Kita menjadi Islam, bukan Islam berdasarkan Al-Quran, tapi Islam ikut-ikutan. Ya, kita tahu kitab suci kita ini baik, tapi tidak pernah kita bahas. Kita tahu kitab suci kita adalah baik, tapi tidak pernah kita ikutin. Tidak pernah kita imani, tidak pernah kita apa manfaat dari Al-Quran itu. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bahas yang sering terjadi dulu. Seringkali kita bahwasanya manusia itu, derajat manusia itu tergantung pada amal solehnya ya. Coba kita buka Al-An'am surat 6 ayat 132. Surat 6 ayat 132. Suratnya 6 ayatnya 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan masing-masing orang itu tergantung kepada amal solehnya. Tergantung kepada amal solehnya. Nah, seringkali kita ini merusak amal soleh kita. Merusak amal soleh kita. Saya kasih contoh. Bang Lubis misalkan membantu seseorang. Ternyata dia sukses. Apa kata Bang Lubis? Dia tuh lupa baca apa-apa tuh karena ini. Sekarang lupa, terima kasih lagi dah. Sering enggak seperti itu? Coba kita buka dalilnya. 76 ayat 9. 76 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu hanya mengharapkan ridho Allah. Kami tidak minta balasan darimu dan tidak perlu ucapan terima kasih dari kamu. Sekarang pertanyaannya, kita sering dah atau pernah dah melakukan kalau kita baik dengan orang, terima kasih lagi dah? Pernah tidak?
Dulu kalau bukan, berarti kita menuhankan diri kita. Dan apa katanya? Sudah sukses sekarang, kacang lupakan kulit. Terima kasih lagi dah. Sering? Sering. Dulu sebelum ketemu tematik. Udah ketemu tematik, ya. Bahkan maaf, ada juga ustadz. Oh, saya ceramah, saya ngaji di sana. Terima kasih lagi. Ustadz yang ngomong itu. Karena ustadznya tidak ngerti ayat ini. Ustadznya tidak ngerti ayat ini. Sebenarnya Allah katakan derajat kamu itu tergantung kepada amal soleh kamu. Mengapa kamu minta balasan dengan manusia? Balasan dari Allah itu lebih banyak. Coba kita buka 2372. Surat 23 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Ataukah kamu minta upah dari mereka, sedangkan upah dari Tuhan kamu itu lebih baik? Lebih baik tuh apa? Balasan dari Allah itu lebih baik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita itu berniaga pada Allah itu, saya kasih gambaran. Ini saya jual buah. Saya jual ibaratnya buah anggur, ada 2 ton. Saya jual, saya tawarkan dengan Bapak Ibu sekalian, ambillah. Nanti begitu Bapak Ibu ambil, nanti ada yang bayar. Ada yang bayar. Siapa yang bayar? Allah. Jadi kita itu berbuat baik itu, baik saja. Terimalah kebaikanku, karena Allah yang membayar. Kira-kira kalau jualan, ada yang saya jualan buah ini. Bunda-bunda jualan buah sekarang di sini. Nanti Pak Haji bilang, silakan tawarkan, nanti ambil notanya sama saya semua. Pasti bunda-bunda menjejalkan, ambillah. Karena notanya masuk sini. Maka terjadi, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi upah kita itu dari Allah, bukan dari manusia. Mengapa kita berharap upah dengan manusia? Saya tuh sering kalau berdakwah, Ustadz, kemarin saya dakwah di direkturnya BTN. Tanya, Ustadz, pasarannya berapa? Saya ketawa. Bun, jangan begitu, Bun. Saya diajak ngaji pun sudah bersyukur. Saya diajak ngaji pun. Karena balasan saya Allah yang bayar. Saya ke Pagarlam, ke Batu Raja, kemana-mana. Saya udah janji, jangan dikasih saya uang. Biar Allah yang membayar. Saya diajak makan, Ustadz nanti kami sediakan makan. Enggak usah, saya cukup dengan nasi bungkus saja. Dia nyepek ke makan di restoran terlalu mahal nanti, tak berat dia nanti. Cakup cukup nasi bungkus 10.000 cukup. Staf saya ada 3 orang, berarti 40.000 cukup makan saya. Ya, cukup 40.000. Karena upah kita dari Allah. Allah katakan, sesungguhnya kalau kamu minta upah dariku gampang. Maka dijelaskan dalam kisah beberapa nabi itu, imbalanku dari Allah. Coba kita buka surat 26 ayat 109. Surat 26 ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidakkan hanyalah dari Tuhan semesta alam. Nggak bawa kacamata kayaknya. Ya. Dan aku tidak meminta upah atas ajakan itu. Upahku dari Tuhan semesta alam. Coba yang mic sebelah laki-lakinya 127-nya. Ada mic-nya? 127-nya? Ya, silakan. 127-nya, terus ayat tadilah. Suratnya 26 ayat 127. Oke. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas pekerjaan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Masya Allah. 145-nya? 145? Diulang baca.
Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas pekerjaan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 164-nya? Ya. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas pekerjaan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 180-nya? Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas pekerjaan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Berapa kali? 5 kali. 5 kali. Kenapa ini sampai 5 kali satu ayat dijelaskan? Karena hal yang sangat penting. Karena hal yang sangat penting. Aku tidak meminta upah atas ajakan aku. Upahku dari Tuhan semesta alam. Upahku dari Tuhan semesta alam. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa orang menyampaikan Al-Quran itu meminta upah? Coba kita buka lagi surat 6 ayat 90. Surat 6 ayatnya 90. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka itulah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk umat, seluruh umat. Surahul Azim. Aku tidak meminta upah kepada kamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk untuk semua umat. Kan jelas ayatnya. Nah, mengapa kita minta upah dengan manusia? Mengapa kita mengatakan dengan manusia, terima kasih lagi Ida? Pertanyaannya. Sering kan terjadi seperti itu? Apakah kita termasuk Islam yang benar? Kita sudah sholat tadi kan? Karena belum ujlu, belum membaca Al-Quran. Belum membaca Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi dia mengacukan Al-Quran. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi dia sepelekan Al-Quran itu. Kemarin saya buat kuesioner, sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alhamdulillah, salah semua. Ustadz-ustadznya, guru ngaji, bahkan guru agama. Sebutkan ciri-ciri orang beriman, salah semua. Sebutkan balasan infak berapa lipat. Apa katanya? Ada yang 10 lipat, ada yang 2 lipat. Ada yang berlipat-lipat, ada yang semaunya Allah katanya. Nah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu Islam yang sebenarnya itu Islam yang bisa mengimani Al-Quran. Islam yang tahu manfaat Al-Quran. Coba kita bahas dulu, masih di posisi Al-Quran kita ya. 1452. Apa sih manfaat Al-Quran itu? A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Kalau ingin mendapat penjelasan yang sempurna, lihat penjelasan di Al-Quran. Dan kamu mengatakan bahwasanya Al-Quran sempurna. Dan kalau kamu sudah tahu Al-Quran, kamu mengetahui Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Contoh, kalau orang tidak tahu Tuhan itu satu, Pak Haji punya gedung, punya sekolah, punya rumah sakit, nanya dengan Pak Haji, ngambil syarat di mana? Karena kita tidak tahu Tuhan itu satu. Berarti Tuhan kita banyak. Orang jualan bakso laris, kita tanya ngambil syarat di mana? Orang jualan pempek laris, kita bilang ngambil syarat di mana? Seolah-olah banyak Tuhan lain. Padahal Allah katakan wa ma khalatul jinnati wal insan illa liya'budun ma uridu rizki wa ma uridu ayadurun. Rezeki kamu tuh aku yang mengatur. Rezeki kamu tuh aku yang mengatur. Tapi karena kita tidak tahu Al-Quran,
selalu mengatakan ngambil syarat di mana. Berarti banyak Tuhan lain. Nah inilah bahwasanya manfaat Al-Quran sebenarnya. Dan juga Allah katakan Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Kisah-kisah. Maka dari itu kehidupan kita itu berdasarkan kisah-kisah. Contoh, bahwasanya kisah Nabi Muhammad bagaimana dia berdakwah. Setiap orang yang berdakwah pasti banyak yang menghujat. Ustadz Abdul Somad banyak yang menghujat. Ustadz Adi Hidayat banyak yang menghujat. Ustadz siapa lagi? Sapik Basalama banyak yang menghujat. Ustadz apalagi yang Basalama lagi banyak yang menghujat. Karena dicontohkan kepada Nabi kita. Dan juga Al-Quran adalah kisah-kisah. Coba lihat 12 ayat 11, ayat 111. Suratnya 12 ayat 111. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan kepada sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah katakan bahwasanya dalam kisah-kisah mereka itu adalah penjelasan bagi orang yang berakal. Coba kita lihat kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Pada saat Nabi Yunus berdoa dalam keadaan galau, dia mengambil keputusan dalam keadaan galau, marah, maka keputusannya salah. Maka dari itu kita tidak mengambil keputusan pada saat kita lagi emosi. Apa yang terjadi? Nabi Yunus dikurung dalam perut ikan. Berapa lama itu? Luar biasa. Nah setelah Nabi Yunus lemah di perut ikan, dimuntahkan ikan, dia berdoa. Apa doanya? La ilaha illallah anta subhan. Maka Allah katakan kalau kiranya Yunus tidak berzikir kepadaku, maka sampai hari kiamat dia ada perut ikan itu. Jadi begitu kita salah keputusan, segera berzikir pada Allah. Dan pada saat Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, lemas, tidak makan, tidak minum, dan kami berikan sebatang labu. Nah ini kisah, kalau kita lemas, kita tidak punya tenaga, makanlah buah labu itu. Labu parang dikukus, labu kuning, labu parang dikukus, labu siam dimakan mentah, yang kecil-kecil itu, tanya Bu Saprini itu. Apa kulitnya aja mentah-mentah dimakan labu siam yang baby itu. Ya, lebih dari timun enaknya. Makanlah labu itu kalau kita lemas. Tapi kadang-kadang orang tidak peduli, ini labu. Kok aku lemas seperti apa? Makan labu. Karena dikisahkan Nabi apa tadi? Nabi Yunus. Tapi orang kadang-kadang tidak bisa menanggapi ayat ini. Tidak bisa menanggapi ayat ini. Maka Allah katakan makanlah rempah-rempah. Kalau orang diabetes kan minum cengkeh. Cengkeh 2 sendok direbus dengan air 5 gelas, jadikan 2 gelas, diminum cengkeh itu. Maka dia punya energi. Tapi dengan cengkeh, tidak mau, anti cengkeh. Kalau bumbu-bumbu jangan masukkan cengkeh. Padahal di Al-Quran jelaskan rempah-rempah itu. Maka dari itu Allah katakan, pada kisah-kisah mereka itu menjadi pelajaran buat kamu. Menjadi pelajaran buat kamu. Kita lihat kisah Nabi Ayub bagaimana. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim bagaimana. Dan kita juga kelihatan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya bagaimana. Mengorbankan demi ketaatan kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berkurban pada saat Idul Adha, mengorbankan hewan ternak. Padahal Nabi Ibrahim dia mengorbankan anaknya demi dia melaksanakan perintah Allah. Maka Allah katakan pelajaran dan ada kisah-kisah. Tapi Allah katakan pelajaran dan kisah-kisah itu tidak akan bisa paham kecuali orang yang aku beri ilmu al-hikmah. Nah, untuk paham Al-Quran itu butuh kebaikan. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran bisa paham Al-Quran. Orang yang bisa paham Al-Quran itu karena banyak kebaikan. Tapi kalau kita dikit kebaikan, jangan harap cepat paham Al-Quran. Coba kita buka 28:14. 28:14 kisah Nabi Musa. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian
dan pengetahuan, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Setelah Musa cukup umur, kami berikan ilmu al-hikmah kenabian kepadanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba lihat lagi 12:22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Setelah dia dewasa, kami berikan ilmu al-hikmah. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah jelaskan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kebaikan Allah yang pertama adalah diberikan ilmu, bukan diberikan harta. Kalau harta bisa juga hartanya rezeki istidrat. Contoh, ya, diberi rezeki tertentu, beli harta yang banyak, beli mobil, beli jam mahal, murah banget ya. Akhirnya apa? Dipenjarakan oleh Allah. Kalau orang banyak berbuat baik, Allah akan berikan ilmu al-hikmah padanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekalian banyak yang di jemaah kita, Ustadz, kenapa kita baru bertemu sekarang? Kenapa baru bertemu? Allah katakan, setelah kamu dewasa, karena kebaikan kamu, nanti kuberikan ilmu al-hikmah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, itu Al-Quran yang tadi kita bahas tadi, innal ladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalah, melaksanakan sholat. Yang ketiga kita balas dulu ya, wanfaku mimma razaqnahum sirra walania, tiada hari tanpa bersedekah. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih beda sedekah, infak, zakat dan kurban dan juga wakaf? Ya, maka terjadi sedekah itu sadaqallah apa? Ngaji itu apa Pak Zadiki? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sedekah itu semua kebaikan. Ini Pak Haji menyiapkan tempat. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Bunda-bunda mengajak orang ngaji itu adalah kebaikan. Itu namanya sedekah. Kalau infak itu harus dengan harta. Harus dengan harta. Apa bedanya infak dan zakat? Berbeda definisi dan berbeda alokasi. Kalau infak itu menyuburkan harta, kalau zakat itu membersihkan harta. Kalau infak itu dengan keluarga yang dekat, kalau zakat itu ada 8 masa. Itu perbedaannya. Perbedaannya. Coba kita buka. Al-Baqarah 215, suratnya 2 ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, infak itu sasarannya 5. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Itu infak. Kalau zakat berbeda, tidak ada orang tua. Di surat 9 ayat 60. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada anak yatim. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Kalau zakat itu kan berbeda, tidak ada orang tua, tidak ada kerabat, tidak ada yatim.
Kenapa anak yatim tidak ada di zakat? Karena keperluan anak yatim dan orang tua kerabat itu setiap hari. Setiap hari. Kalau zakat ini kita kalkulasi dulu selama 1 tahun 1 kali. Maka terjadi ini diiringi oleh hadis ya. Dan juga cara fikih berzakat seperti apa. Kalau infak, begitu terima langsung kita kasih orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Contoh, orang itu suka sholat di masjid, dia melaksanakan dia sholat masjid dengan sempurna, dia pasti dekat dengan marbotnya. Kalau kita belum dekat dengan marbot di masjid itu, tanyakan sholat 5 waktu kita itu. Tanyakan sholat 5 waktu kita. Banyak orang sholat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah Ustadz, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, duha di masjid terus. Tapi alhamdulillah marbotnya 5.000 pun belum saya kasih. Tanyakan. Termasuk kita juga kalau kita berdakwah di mana tempat masjid, cari marbotnya. Cari marbotnya. Kita bisa bersih berdakwah itu karena ada marbot. Kita bisa khotbah, cari marbotnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya, yang khotbah pun ya khotbah kota infak lewat itu. Dia khotbah mengajak orang berbaik, tapi kota infak lewat. Padahal ustadznya mengajak dalam kebaikan. Seharusnya titip, kalau melewat titip kota infak saya. Maka fisabilillahnya nggak jalan. Fisabilillahnya kalah, maka nggak bisa growing dia. Coba lihat yang khotbah nggak pernah ke kota infak, nggak bisa growing dia. Karena infak itu gunanya menyuburkan harta. Kita buka Al-Baqarah 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Ya, ayat berikutnya sekali lagi, satu lagi. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Yang mengandung api. Ya. Allah katakan perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah meneguhkan jiwanya. Jadi orang suka bersedekah ini tidak mudah tersinggung. Yang mudah tersinggung itu yang pelit. Siapa mudah tersinggung? Ya. Allah katakan seperti kebun kurma terletak dataran tinggi disiram oleh hujan yang lebat. Hujan pun tidak menyirami, embun pun cukup menyirami. Maka orang yang suka bersedekah ini usahanya walaupun dalam-dalam rami. Saya lihat di belakang PTC itu ada jual soto. Besok dalam tapi rami. Amalannya apa ini? Pasti sedekahnya kuat ini. Pasti sedekahnya kuat. Jualan masuk lorong tapi rami, sedekahnya pasti kuat. Tapi Allah katakan, namun sebaliknya, kalau kamu tidak mau sedekah, kamu kukasih kaya sebentar. Ibarat kebun itu kubakar kebun itu. Kubakar, kutiupkan angin yang kencang, dan pada saat itu anak kamu masih kecil-kecil. Dulu dia kaya, ada mobil, ada rumah, ada galo. Setelah anaknya besar, nak kuliah, nak SMA, duit dah katik lagi. Itu dibakar oleh Allah. Itu dibakar oleh Allah. Banyak sekali resiko-resiko kalau kita tidak bersedekah. Maka Allah katakan tadi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Hadiahnya yarjuna tijaratan lang tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Satu, Allah katakan kamu tidak akan rugi, Allah tambahkan karunia, Allah ampuni dosa kamu, dan Allah menyukuri terhadap kamu. Masya Allah, luar biasa.
Mudah-mudahan kita menjalankan dari 3 perkara ini. Inilah mengapa mesti tadabbur Al-Quran. Seharusnya kita ada juga pelatihan basic, ada pelatihan modul. Kalau di pondok kita basic itu pelatihannya 2 hari ya, 2 hari pagi sampai sore. Dan juga kita ada juga insya Allah di kakak ada pesantren kilat, nanti silakan mendaftar. Mungkin kapan-kapan kita adakan di sini juga Pak Haji pesantren kilat ya. Insya Allah berkah selalu. Ini saja, semoga apa yang disampaikan mendapat berkah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi mungkin masih ada waktu sedikit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, nah langsung Pak Hamidi. Baik, Pak Ustadz Imron, langsung saja Pak ya. Ya baik. Tadi kan ada orang yang melarang sedekah, melarang berbagi rezeki. Bahkan yang melarang itu Ustadz, kata Pak Imron. Nah, Ustadz itu disebut Ustadz setan. Jelas tadi ayatnya. Nah, bagaimana kalau kajiannya dijalanin Pak Ustadz? Mungkin dia melarang itu untuk bersedekah di jalan. Karena di jalan itu, di lampu merah, itu justru merusak wajah Islam. Nah, kalau kita beri, dia terus banyak. Seperti misalnya dekat PTC itu. Hari ini 1, besok jadi 5. Nah, kalau kita terus beri, nambah terus ya. Nah, ini barangkali kajian bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekarang saya tanya sedikit. Ada lagi kasihkan. Bapak setiap hari nggak minta doa kepada Allah, minta sama Allah? Insya Allah, alhamdulillah. Setiap hari. Maka dari itu kita biarkan orang setiap hari minta kepada kita. Biarkan setiap hari orang minta kepada kita. Jawabannya sangat singkat. Kalau kita selalu meminta kepada Allah, maka kalau orang meminta kepada kita, kasih. Kasih. Terima kasih. Berani terima, berani terima, kasih. Kasih. Ada lagi? Ya, itu pojok. Mana yang satu lagi ada? Yang pojok tiang. Nah, pojok tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Pak. Ya, oke. Ya, mau tanya berdiri. Dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pengajian Al-Furqan. Masya Allah. Nama saya Walma Jumyarni. Masya Allah ya Bunda. Dari Skojo. Ini Ustadz yang saya mau tanyakan, kan mau masuk bulan Ramadan, jadi waktu dan zikir yang paling bagus, paling yang terbaik. Satu, yang keduanya doa yang terbaik orang-orang yang di dalam surga dalam bulan Ramadan. Itu saja yang saya ingin. Ya, kita buka surat 3 ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dibantu surat 3 ayat 16 ya. 3:16. Ya, di situ ada allazina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-sodikin wal qanitin wal munfikin nawal mustaghfirin bil ashar. Yang bertanya jawab, baca depan. Surat 3 ayat 16 dan 17. Ya. 16. Mic-nya dikasih dulu Bunda, dia mau baca dulu. Ya. Dibantu. Ya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sadaqallahul azim. Terus lagi as-sabirin. Terus lagi as-sabirin. Artinya saja. Oh, arti. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, di sini doa yang paling baik, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita minta diakui iman kita dan minta dijauhkan dari azab api neraka.
Kalau doa kita ini dikabulkan, iman kita diakui, kita mendapatkan 5 fasilitas. Pertama, sabar, benar, taat, suka bersedekah, dan bermohon ampun di waktu fajar. Pertanyaannya, kapan kita berzikir? Bermohon ampunnya di waktu fajar. Sebelum azan subuh, 15 menit sebelum azan subuh kita bermohon ampun. Kapan kita berzikir? Dijelaskan di An-Nisa 105. Pujilah Allah setelah kamu sholat. Setelah kita sholat, puji Allah. Kapan kita berdoa? Antara azan dan iqamah, pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat sebelum assalamualaikum. Jadi ada 3 kategori. Bermohon ampun sebelum fajar, berdoa antara azan dan iqamah, itu di hadis ya, pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita memuji Allah? Di surah An-Nisa ayat 101 sampai 105 dijelaskan, pujilah Allah setelah kamu selesai sholat. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka cukup sekian kajian kita pada hari ini karena waktunya. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Silakan. Cepat tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli warhamni wa atubu ilaih. Untuk semuanya, amin. Ini Ustadz tadi menjelaskan, begitu saya datang, Ustadz mengatakan ada 3 kelompok dari ibu-ibu di sini. Satu, pertama zolim dengan dirinya sendiri. Kedua, samina wa ta'na. Tengah-tengah dulu. Artinya dia tidak hanya menghafal, tapi tidak hafal dengan Al-Quran, tapi dia memakai dari hatinya, dari hatinya Quran itu, Yasin itu sendiri. Nah, tapi yang saya mau tanya, yang ketiga yang Mbak Ustadz jelaskan yang negatif tadi, kami agak nyangkut Ustadz. Soalnya kami betino. Ada yang kata-kata Ustadz tadi zolim dengan diri sendiri. Nah, itu yang gak nyangkut. Jadi kami harus ada doa momentum yang setelah Ustadz Imron Taslim ini ada bekal untuk kami sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi bukan ibu-ibu baik tadi, galau-galau. Iya, tersinggung ya. Ya, itu Al-Quran itu ada 3. Pertama zolim, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga lebih duluan melakukan, dan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na atau lebih duluan melakukan, Bunda pakai jilbab, tapi Bunda kan tidak hafal ayatnya, tapi Bunda pakai jilbab, berarti lebih duluan melakukan. Ya, atau Bunda berbuat baik dengan anak yatim, orang tua, tapi tidak hafal ayatnya. Yang kedua tadi yang tengah-tengah. Ya, tengah-tengah, jangan dalam-dalam baca Al-Quran, kaget sesat. Ya, itu. Yang ketiga nih zolim, yang pertama tadi zolim. Zolim nih maco beh. Amalkan kalau ingin kaya baca ini 30 kali. Yang dipakai gitu. Tapi dia ngomong, tapi tidak dilakukan. Contoh tadi surat duha. Dia baca surat duha, tapi dengan anak yatim tidak baik. Dengan wong minta-minta ditolak, nikmat Allah tidak bersyukur. Kapan dia lebaran, makanan banyak, makanlah, kami kasih apo-apo. Itu kelas yang zolim. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Di sana. Masya Allah, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Ratu Junjungan Biru. Masya Allah, Ratu. Dan saya jemaah Ustadz Imron juga. Amin. Dan jemaah Siti Khadijah. Begini Ustadz, dalam keseharian saya ini sebagai guru ngaji. Masya Allah. Ya, baik secara privat ataupun di tempat-tempat majelis Ustadz ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita itu tidak boleh menuntut bayaran mengajarkan Al-Quran. Nah, ini jadi suatu pertanyaan besar dalam diri saya. Nah, merujuk dari Rasulullah kan, Rasulullah itu berdakwah tidak menuntut bayaran, tidak meminta imbalan, bahkan dia mengorbankan hartanya untuk di jalan dakwah. Nah, terus ketika saya melakukan ngajar di berbagai tempat itu, kita dikasih infak
Ya. dikasih infak dan dikasih bahkan makan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah itu bisa kita terima Ya. atau tidak? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surat 9 ayat 9. Agak cepat ya. Surat 9 ayat 9, Bunda Junjung dibaca. Ayat 9. Yang bertanya baca. Ya. Surat 9 ayat 9. Nggak kelihatan. Coba. Maju. Udah ini aja ini. Ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ya. Sadaqallahul azim. Mereka itu menjual-belikan ayat-ayat Allah dan menghalangi orang di jalan Allah. Bahkan di surah Al-Baqarah jelaskan nanti Allah acukan dia. Maksudnya begini Bunda. Bunda ngajar ngaji di sana, diundang. Bunda bilang kalau mau undang saya bayar 500.000. Itu tidak boleh. Tapi kalau Bunda ke sana dikasih pempek, dikasih bakwan, dikasih tekwan, ajak saya makan juga, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalau dia mengasihkan uang untuk kita, dia infak kita sebagai fisabilillah, terima saja. Terima saja. Iya. Tapi jangan kita ada pasaran. Jangan pasang tarif Ustadz ya. Jangan pasang tarif. Yang penting kalau orang ngajak ngaji, ngaji saja sudah. Ya, berapa? Enggak usah bilang. Kalau dia bilang enggak usah dia kasih uang sama kita, ambil saja karena kita nanti masuk di Anisa 37. Kita menjadi orang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Kita menjadi setan di situ. Ya, kalau dikasih uang banyak, ambil, kasih pakai koper, ambil. Kalau banyak lagi kasih rekening. Amin. Nah, itu maksudnya Bunda. Ya. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sudah Jadi puas. cukup jelas apa yang disampaikan. Ayat per ayat dari awal tadi cukup jelas disampaikan oleh Ustadz Dr. Kandidat Dr. Imron Taslim, MPD MSI, guru kita dalam kajian Al-Quran yang telah memberikan beberapa hal kepada kita. Kita mungkin sebelum menutup ada yang hendak disampaikan oleh Bapak kita yang kita hormati, yang kita sayangi adalah Bapak Haji Juliar Rasid. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, kajian dari Ustaz Haji Imron Taslim telah kita ikuti. Semoga kajian-kajian yang kita terima itu menjadikan tambahan ilmu perbendaharaan kita masing-masing. Kemudian dari itu saya sampaikan, karena kita dalam suasana menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka dengan dalam tempo tanggal berapa? Tanggal 2 puasa. Tanggal 2 kita sudah mulai puasa Ramadan tahun ini. Maka mari kita sama-sama menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, bulan yang istimewa, yang banyak mengandung rahmat dari Allah SWT. Maka salah satu syarat kita bermaaf-maafan, ya, dimana nanti pada keluarga kita juga kita saling bermaaf-maafkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dengan niat kita akan melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, dan kalau bisa puasa itu irasi dengan tarawih, dan pada antara tarawih dengan isya itu adakan kultum, ya. Istilahnya kultum atau tausiah singkat. Dengan itu juga kita mengharapkan turunnya rahmat dari Allah SWT.
Itu barangkali terakhir dari pengajian kita ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Juliar yang kita muliakan. Mungkin itu saja pada hari ini pertemuan kita, kajian kita. Segala sesuatu kalau ada kekurangan kami dari panitia, kekurangan kami dari berucap ataupun bertingkah laku, mohon dimaafkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Itu saja mungkin. Mari kita tutup acara kajian ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi BU atau gabut banget ya, ngisi waktu kosong, dan daripada lu buka TikTok